Hari ini kita belajar, kita presentasi kembali. Yang pertama akan dipresentasikan oleh Bapak Saiful Amri. Judulnya, temanya mana boleh di tema ini? Yang tak boleh, yang mana boleh? Anakku udah panjang. Hari ini. Jadi untuk menghematkan waktu, PowerPoint atau makan dah, nak bu? Ibang Amin, ada Dr. Aisyah selaku pengampu mata kuliah manajemen kurikulum pendidikan Islam. Langsung saja pada makalah ini. Judul yang dibebankan kepada saya adalah konsep manajemen kurikulum pendidikan Islam, asas-asas manajemen kurikulum pendidikan Islam, komponen kurikulum pendidikan Islam, jenis-jenis kurikulum pendidikan Islam, dan tipe atau ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam. Jadi kurikulum merupakan suatu rancangan pendidikan yang memiliki kedudukan cukup penting dalam seluruh kegiatan pendidikan, juga menentukan proses pelaksanaan dan hasil pendidikan. Jadi kurikulum pendidikan adalah sebuah rancangan dari mulai program bagaimana menyajikan sebuah materi sampai hasil itu evaluasi. Jadi terlaksananya pendidikan itu karena ada kurikulum, ada program. Selanjutnya konsep manajemen kurikulum pendidikan. Apa itu konsep manajemen? Yang pertama, pengertian kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Di kurikulum pendidikan Islam membuat anak didik bersifat agamis untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Yang kedua, tujuan kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam bertujuan menanamkan kepercayaan dalam pemikiran dan hati generasi muda, pendidikan akhlak dan membangunkan jiwa rohani. Jadi tujuan kurikulum pendidikan Islam adalah lebih tertuju pada akhlak, karakter. Cocok dengan program pemerintah dengan kurikulum 2013 yang lebih menjurus kepada karakter dan akhlak pribadi peserta didik. Selanjutnya, metode kurikulum pendidikan Islam. Untuk mendesain kurikulum pendidikan Islam yang menarik dan bermanfaat, diperlukan metode yang serasi dengan isi dan konteks sosial kekinian. Isi dan konteks sosial itu terjadi dalam proses ajar mengajar di kelas atau di manapun berada. Jadi kita harus mendesain pendidikan Islam, kurikulum pendidikan Islam dengan zamannya sekarang. Dengan kita tidak boleh ketinggalan informasi ataupun masih memakai metode jadul zaman dulu. Jadi kita harus mendesain konteks yang bersifat kekinian. Selanjutnya, materi kurikulum pendidikan Islam. Selama ini kurikulum pendidikan Islam itu adalah ajaran pokok Islam yang meliputi masalah akidah, syariah, dan akhlak. Evaluasi kurikulum pendidikan Islam. Evaluasi kurikulum pendidikan Islam, pendidikan agama Islam tidak hanya diukur dengan alat atau instrumen tes tulis, melainkan dapat dilihat dari segi performa akhlak dan tindakan. Jadi evaluasi kurikulum pendidikan Islam itu tidak dilihat dari hasil, misalnya kita membuat evaluasi semester atau ujian semester, itu tidak bisa dilihat dari segi itu. Kalau dari kurikulum pendidikan Islam harus kita lihat dari kesehariannya, akhlak dan tingkah lakunya sehari-hari.
Karakteristik kurikulum pendidikan Islam. Tiap jenis kurikulum mempunyai ciri atau karakter, termasuk pendidikan agama Islam. Menurut Syaibani, dalam Muhaimin dan Abdul Mujib menempatkan 4 dasar pokok karakter dalam kurikulum pendidikan Islam, yaitu dasar religi, dasar falsafah, dasar psikologi, dan dasar sosiologi. Dapat pula ditambahkan dasar organisator. Yang kedua, asas-asas kurikulum pendidikan Islam. Jadi berdasarkan berbagai pendapat yang dikemukakan para pakar, asas-asas kurikulum pendidikan agama Islam dilihat dari berbagai aspek, yakni asas agama, asas filosofi, asas psikologi, asas sosial budaya, asas teknologi. Jadi ada 5 asas itu dalam kurikulum pendidikan Islam. Selanjutnya, komponen kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam mempunyai 4 unsur, yaitu tujuan. Tujuan merupakan arah yang selalu diusahakan agar tercapai segala sesuatu yang direncanakan. Jadi tujuan itu sesuai dengan sasaran atau rancangan pertama. Apa yang mau kita targetkan dalam kurikulum pendidikan Islam. Yang kedua, materi bahan ajar. Materi pada masa sekarang diatur dalam bentuk nama-nama mata pelajaran atau mata kuliah sesuai dengan nomenklatur keilmuan. Jadi materi itu tidak bisa kita yang membuat sendiri, cuma kita aplikasi atau kita kembangkan dengan lingkungan kita. Jadi materi diatur oleh permen-permen. Selanjutnya, metode pendidikan. Metode pendidikan diperlukan untuk mengatur proses pembelajaran mulai dari persiapan sampai dengan melakukan evaluasi. Itu metode terletak pada guru ataupun kepala madrasah yang mengatur. Jadi tergantung, kalau metode itu tergantung pribadi bagaimana. Yang jelas itu adalah sebuah rancangan untuk mencapai sampai sukses. Evaluasi hasil belajar. Evaluasi digunakan untuk mengetahui seberapa jauh tujuan pendidikan telah dicapai peserta didik. Jadi evaluasi itu adalah untuk mengetahui semana sudah pencapaian peserta didik. Selanjutnya, jenis-jenis kurikulum pendidikan Islam. Jenis kurikulum pendidikan Islam, bahwasanya ada 3 macam jenis kurikulum, yaitu separate subject kurikulum adalah jenis organisasi kurikulum terdiri atas mata pelajaran yang terpisah-pisah. Jadi misalnya buku IPS, buku matematika itu terpisah-pisah. Yang kedua, jenis kurikulum di mana beberapa mata pelajaran yang ada hubungannya disatukan menjadi satu mata pelajaran atau bidang studi tersebut. Misalnya sekarang SEN itu ada IPA, kimia. Yang ketiga, jenis organisasi kurikulum yang dipadukan beberapa mata pelajaran disatukan atau dipadukan dalam arti menghapuskan segala pemisahan dari bermacam-macam mata pelajaran yang lebih tepat. Seperti di madrasah kita sudah ada buku buku yang sekarang digabungkan, ada SBDP, ada matematika, ada Indonesia. Itu dinamakan dengan buku tema 4 ada di kelas 4. Yang selanjutnya, ciri-ciri atau tipe kurikulum pendidikan agama Islam. Yang pertama, menonjolnya tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuannya dan kandungannya, metode-metode, alat-alat dan tekniknya bercorak agama. Yang kedua, kurikulum yang benar-benar mencerminkan semangat pemikiran dan ajaran-ajarannya adalah kurikulum yang luas dan menyeluruh dalam perhatian dan kandungannya. Yang ketiga, kurikulum dalam pendidikan Islam sebagaimana ia terkenal dengan menyeluruhnya perhatian dan kandungannya.
Kurikulum pendidikan Islam cenderung pada seni halus, aktivitas pendidikan jasmani, latihan militer, pengetahuan teknik, latihan kejujuran dan bahasa asing. Yang selanjutnya punya kurikulum dalam pendidikan Islam dengan kesediaan peserta didik dan minat, kemampuan, kebutuhan dan perbedaan-perbedaan perorangan di antara mereka. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Doktor selaku pengampu untuk memberikan pendidikan Islam itu beda. Kalaupun ini tadi agak bergabung adalah pendidikan agama Islam dan pendidikan Islam waktu dijelaskan. Itu sebenarnya beda. Kita bukan pendidikan agama Islam pembahasan, tetapi pendidikan Islam. Jadi bukan pendidikan agama Islam, pendidikan Islam. Kalau pendidikan Islam itu sifatnya menyeluruh, sifatnya kompleks ya. Tetapi kalau pendidikan agama Islam hanya terbatas pada beberapa materi saja. Ini sedikit aja gambaran, nanti kepada Bapak Ibu yang bertanya lebih terarah. Kemudian kita persilakan kepada Bapak Muslim untuk mempresentasikan, nanti sekalian ditanyakan, ditujukan kepada pertanyaan kepada Bapak yang mana. Interupsi Bu, interupsi dulu, interupsi. Imam Pak Amin. Itu makalah dah nak pertama kena bagro boleh. Han dapat baca, han dapat tu. Tadi belum kirim Mak Group makalah. Patnya. Ini oleh kata. Ya, ada Pak Muslim kirim. Nah. Okey, terima kasih. Nah Pak Amin. Nak kena nak apa dia. Baik-baik lupa ni Pak Amin. Ilukan mana ni dah. Saya kerungkul lahir. Isteri long nyandron dulu. Isteri long harus bahasa Arab. Bimbingan untuk mikro kan kan. Oh iya. Jelas apa yang Oh yang betul tiga orangnya. Kalau ke yang lalu. Mbak Pu Pak. Dah tahu Pak. Les Pak Istri. Pak Istri kan tak mengerono istri. Malam. Kamu juga. Pak Muslim kali kan Pak Muslim. Pak Istri di kelas kalau Pak Muslim tak ngelam damang ya. Langsung ngelam damang. Pak Muslim, aduh. Oh, hanya negeri ini ada presentasinya ngelam damang. Ini presentasi dulu. Kan nggak jalan negeri damang? Kita ini. Nah. Kalau itu macam lah kau. Lagi mana itu intinya? Ini nawaiyo. Nawaiyo rin nanti. Tak pergi ya. Ini tempat di bateri teman tu apa? Tak boleh je. Itu bergerak ni dia. Kakak kasih jubuk nak kabeh bateri waron. Tak ada itu orang bateri ni. Tempat cahanan Pak Amin. Orang bateri kan jalan. Pak Hidup Pak Istri nak presentasikan Ron aja. NKPI. Ibu Aiman. Hana pertembak. Itu orang yang lagi berpoin. Ini ada ulas masa. Kenapa? Kamu kalau apa pun ni? Alam masalah tu.
Gimana? Kita mengelak Pak Zuna jelas. Kita mengelak Pak Zuna jelas. Hai, ini pada Pak Muslim daerah langsung. Nah, kena yang kasih piring 5 orangnya. Anak po ba niya? Anak po ba niya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada al dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Ibu Pengasuh Mata Kuliah Kurikulum Pendidikan Islam, Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam, dan seluruh kawan-kawan yang telah bergabung di saat yang berbahagia ini. Adapun materi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini yaitu konsep pendidikan dan sistem penilaian kurikulum lembaga pendidikan Islam. Pelaksanaan kurikulum di sekolah perlu dipantau untuk mengetahui tingkat efektivitasnya. Kurikulum perlu supaya pelaksanaannya tidak keluar dari jalur. Untuk itu seorang yang ahli dalam bidang kurikulum haruslah memahami kurikulum dari mulai penyusunan, perencanaan hingga kepada membuat instrumen pemantauan dan mengevaluasinya. Demikian juga dengan penilaian. Pemantauan tidak bisa lepas dan dengan penilaian. Apabila ada suatu masalah, jika hanya dipantau saja, bahkan tidak dinilai, maka pemantauan akan sia-sia. Karena dengan ada penilaian, maka seorang dapat mengetahui tentang kemampuan peserta didik. Oleh karena itu, di antara pemantauan dan penilaian harus saling menyertai. Kemudian, rumusan masalah yang akan kita kaji pada hari yang berbahagia ini, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud konsep sistem pemantauan kurikulum. Yang kedua, apa tujuan konsep sistem penilaian kurikulum. Yang ketiga, apa program penilaian kurikulum. Yang keempat, bagaimana fungsi dan tujuan penilaian kurikulum. Yang kelima, apa tujuan dan manfaat desain penilaian kurikulum. Kemudian, manfaat penelitian. Menjelaskan yang dimaksud konsep pemantauan kurikulum. Kemudian yang kedua, menjelaskan tujuan konsep sistem penilaian kurikulum. Yang ketiga, mengetahui program penilaian kurikulum. Yang keempat, mengetahui fungsi dan tujuan penilaian kurikulum. Yang kelima, mengetahui tujuan dan manfaat desain penilaian kurikulum. Kemudian yang perlu kita bahas yaitu yang pertama konsep
sistem pemantauan kurikulum. Pemantauan kurikulum yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengecek penampilan dan efektivitas yang dikerjakan. Pemantauan ada dua cara, yaitu dengan cara langsung dan tidak langsung. Kemudian ada tiga hal penting dalam rencana pengawasan, yaitu pemantauan, supervisi, dan evaluasi. Pemantauan. Perencanaan pemantauan direalisasikan dalam bentuk tindakan pemantauan. Tindakan pemantauan dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Pada dasarnya memantau adalah melakukan program pemantauan untuk mengumpulkan informasi atau data yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran kondisi real proses pembelajaran pada suatu pendidikan. Kemudian kedua, supervisi. Supervisi adalah upaya untuk membantu memperbaiki dan atau meningkatkan kualitas proses hasil belajar. Ini hanya Pak Puan. Kemudian supervisi adalah upaya untuk membantu pendidik memperbaiki atau meningkatkan kualitas proses hasil pembelajaran. Pelaksanaan supervisi terkait dengan hasil kawan-kawan. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi dilakukan terhadap komponen pendidik dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses hasil belajar. Kemudian pengertian evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Evaluasi dalam pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses dalam usaha untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan akan perlu tidaknya memperbaiki sistem pembelajaran sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Sedangkan pengertian kurikulum adalah sebagai rencana yang dibuat untuk membimbing anak, belajar di sekolah. Disajikan dalam bentuk dokumen yang sudah ditentukan, disusun berdasarkan tingkat-tingkat generalisasi, dapat diaktualisasikan dalam kelas, dapat diamati oleh pihak yang berkepentingan dan dapat membawa perubahan tingkah laku. Kemudian prinsip-prinsip evaluasi. Kemudian ada tujuan tertentu. Yang dimaksud tujuan tertentu yaitu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian ada yang bersifat objektif. Ada prinsip sifat objektif yaitu sesuai dengan kenyataan di lapangan. Kemudian ada yang bersifat komprehensif yaitu mencakup semua dimensi atau aspek. Kemudian ada kooperatif. Kooperatif yaitu ada terlibat pihak-pihak lain, yaitu pihak yang terkait dalam memberikan masukan. Kemudian ada yang prinsipnya efisien, yaitu tepat waktu, tepat biaya, dan tenaga dan peralatan itu sesuai semua. Kemudian berkesinambungan, yaitu perbaikan kurikulum untuk menuntaskan permasalahan hingga berhasil kurikulum yang diterapkan. Kemudian jenis evaluasi kurikulum.
Yang pertama, evaluasi reflektif, yaitu ada ide-ide yang dikembangkan. Ada suatu ide yang dikembangkan. Kemudian ada namanya evaluasi rencana. Itu menghasilkan format-format tertentu dalam mengevaluasi. Kemudian ada evaluasi proses, yaitu ide-ide, rencana hasil, dan kurikulum sebagai kegiatan. Kemudian ada namanya evaluasi hasil. Dimaksudkan adalah hasil belajar atau pengetahuan. Kemudian program penilaian kurikulum. Program penilaian kurikulum pada hakikatnya mewujudkan program pendidikan agar berfungsi mempengaruhi anak didik menuju tercapainya tujuan pendidikan. Salah satu wujud nyata dalam pelaksanaan kurikulum adalah proses belajar mengajar. Fungsi dan tujuan penilaian kurikulum. Mengingat pentingnya peran kurikulum di dalam pendidikan serta dalam perkembangan kehidupan manusia, maka dalam penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa memahami konsep dasar dari kurikulum. Oleh karena itu, pihak terkait dengan kurikulum harus mengetahui hakikat dan fungsi kurikulum. Kemudian fungsi dan tujuan penilaian kurikulum tentunya memiliki fungsi sebagai pedoman dan acuan bagi penggunanya, yang dalam hal ini bagi seorang pendidik. Kemudian tujuan dan manfaat desain penilaian kurikulum. Standar proses pendidikan dapat diartikan sebagai suatu bentuk teknis yang merupakan acuan atau kriteria yang dibuat secara terencana atau desain dalam pelaksanaan pembelajaran. Konsep dari desain penilaian kurikulum berfokus pada cara kurikulum tersebut dibentuk, terutama penyusunan yang aktual dari bagian rencana kurikulum. Setelah desain kurikulum, beberapa orang menyebutkan organisasi kurikulum, menunjukkan pada suatu penyusunan bagian-bagian kurikulum ke dalam pokok soalan yang konsep dari desain kurikulum berfokus pada cara kurikulum tersebut dibentuk, terutama penyusunan yang aktual dari bagian rencana kurikulum. Kemudian model desain. Model desain yang dirancang berdasarkan struktur disiplin ilmu dinamakan juga dengan model kurikulum subjek akademis yang penekanannya diarahkan untuk pengembangan intelektual siswa. Tujuan umum desain menggambarkan nilai-nilai, kebutuhan dan harapan dari masyarakat. Rumusan tujuan masih umum, relatif abstrak, perlu dijabarkan dan dirumuskan dalam tujuan yang lebih konkret dan spesifik yang menggambarkan perilaku atau kecakapan khusus, yaitu tujuan instruksional. 4 komponen desain yang memberikan pembuat kurikulum 4 pertanyaan. Yang pertama, apa yang harus diselesaikan? Sumber dan aktivitas yang akan dilakukan. Keempat, apa metode dan instrumen yang akan digunakan untuk menilai hasil kurikulum. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muslim yang sudah orang aja untuk nanti sesi tanya jawab. Gimana Pak? Halo,
Kami, Siap. mana? Apa kita sambung satu lagi atau kita cukup 2 orang aja? Ini Ini melihat kepada pengalaman tadi di jam pertama, sebaiknya itu presentasi semua aja dulu, kemudian nanti dijawab sekalian. Karena kalau tidak langsung presentasi, itu nanti keburu habis waktu. Yang terakhir tidak sempat presentasi, Bu, kalau boleh saran boleh juga, demikian. boleh juga nanti kita ini aja desain waktu ya, karena waktu kita pun nggak boleh lebih. Saya nanti ada jadwal lagi ya. Boleh juga, ya, lanjut aja Pak Yusri. Nanti sesi tanya jawab berarti. Makalah yang untuk print lagi. Salam. Salam. Tadi Pak Amin. Ya. Ya. Bereh, Pak. Lanjut. Alhamdulillah pada kesempatan ini Ya. kita bertemu kembali dan saya melihatkan Ibu Wah. Nah, Ya, bah, kau punya grog. pendahuluan latar belakang masalah Grog dan pelayaran. tentunya tidak akan terlepas dari kegiatan pembelajaran karena Tidak boleh. untuk mensukseskan suatu Hai Bu Yuh, nak turak kena. Belum boleh. Ini nggak dengar nih Pak Yusri. ini siapa nih? Terang. Ngomong. Diperlukan adanya pengelolaan, penataan dan pengaturan ataupun kegiatan jenis yang masih berkaitan dengan lembaga pendidikan guna pengembangan supaya manusia agar dapat memenuhi tujuan daripada pendidikan tersebut seoptimal mungkin. Udah deh, Pion. Manajemen kurikulum salah satu aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran dalam pendidikan nasional. Di samping itu, kurikulum merupakan suatu sistem program pembelajaran untuk mencapai tujuan institusional pada lembaga pendidikan, sehingga kurikulum memegang peranan penting dalam mewujudkan sekolah yang bermutu atau berkualitas. Untuk menunjukkan keberhasilan kurikulum diperlukan upaya pemberdayaan bidang manajemen dan pengelolaan kurikulum. Pengelolaan kurikulum pada tingkat lembaga atau sekolah perlu dikoordinasi oleh pihak pimpinan atau manajer yang membantu pimpinan atau manajer yang dikembangkan secara integral dalam konteks manajemen berbasis sekolah dan kurikulum tingkat satuan pendidikan, serta disesuaikan dengan visi dan misi lembaga pendidikan yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, dengan sistem manajemen yang baik, penyusunan profil sekolah yang jelas, dan pengembangan kurikulum sesuai dengan perkembangan zaman dapat meningkatkan kualitas lembaga pendidikan termasuk mutu putusan berdasarkan uraian di atas. Berdasarkan uraian di atas, makalah ini ditulis dengan judul Sistem Manajemen Lembaga Pendidikan, Profil Sekolah, dan Fungsi Kurikulum. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. Apa pengertian sistem manajemen kurikulum lembaga pendidikan? Bagaimana azas-azas dalam manajemen lembaga organisasi? Bagaimana sistem manajemen lembaga pendidikan? 4. Apa pengertian profil sekolah dalam manfaat profil sekolah? 5. Apa pengertian fungsi kurikulum? 6. Bagaimana peranan dan fungsi kurikulum? Selanjutnya, pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Latin dari kata manus yang artinya tangan dan putri yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabung menjadi manajer yang bermakna menangani sesuatu, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti apa yang diinginkan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada. Istilah manajemen mempunyai konotasi dengan kata pengelolaan maupun administrasi.
Kata pengelolaan merupakan terjemahan dari manajemen dalam bahasa Inggris, tetapi secara substantif belum mewakili, sehingga kata manajemen sedangkan kata administrasi apabila ditinjau dari penggunaan lebih condong pada konteks ketelaksanaan pendidikan. Istilah manajemen lebih sering digunakan dalam konteks pengelolaan pendidikan, seolah-olah menggantikan istilah administrasi setelah munculnya gerakan manajemen berbasis sekolah. Adapun pengertian manajemen sebagaimana dikemukakan oleh beberapa ahli berikut ini. Manajemen menurut Terry pada tahun 1986 adalah kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan dari usaha-usaha manusia dan sumber lainnya. Dari beberapa pendapat ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen mempunyai makna sebagai suatu proses kegiatan yang melibatkan sejumlah orang untuk mencapai tujuan tertentu yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Dalam manajemen terkandung unsur 1. Proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, kontrol. 2. Sekelompok orang yang bekerja sama di dalam maupun di luar organisasi. 3. Tujuan bermaksud mencapai sasaran yang ditargetkan. Dan 4. Efektif dan efisien mempunyai maksud bahwa efektif yaitu kuantitas pencapaian hasil yang diharapkan, sedangkan efisien memiliki arti sesuatu yang dikeluarkan dalam rangka mencapai tujuan, bisa berupa biaya, barang, waktu, sehingga semakin sedikit biaya yang dikeluarkan berarti semakin efisien. Sistem manajemen adalah suatu totalitas yang terdiri dari subsistem. Subsistem dengan atribut-atributnya yang satu sama lain saling berkaitan, saling berketergantungan, satu sama lain saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien sehingga mempunyai peran sasaran tujuan tertentu. Meringkaskan dampak Ya. Azas-azas lembaga organisasi. 1. Pembagian kerja efisien. Prinsip pembagian kerja yang ditujukan untuk memproduksi sesuatu dengan kualitas dan waktu yang lebih baik dengan usaha yang sama. Dan selanjutnya. Sistem manajemen terbuka. Sistem terbuka mempunyai interaksi hubungan yang berkelangsungan dengan lingkungannya dan mencapai suatu tingkat dinamika tertentu atau kesinambungan yang dinamis berkala. Sementara itu, sistem ini masih mempunyai kemampuan yang berkelanjutan untuk melangsungkan kerja dan melakukan transformasi ke pihak lain. Kelebihan. Kerjasama semakin membaik dan interaksi antara atasan dan bawahan semakin harmonis. Bawahan akan lebih bersemangat dan berpartisipasi tinggi pada tugas-tugasnya. Atasan banyak menginformasikan keadaan perusahaan kepada bawahan sehingga bawahan dalam batas-batas tertentu. Dan ada beberapa kelemahan, rahasia lembaga kurang terjamin karena adanya kemungkinan para pejabat yang mengikuti pertemuan membocorkannya. Dalam pengambilan keputusan tidak efektif dan efisien. Profil sekolah. Karena yang saya bahas itu. Pengertian profil sekolah. Profil adalah data berupa nama, alamat, kota, dan tanggal berdirinya atau dilahirkannya. Dalam sekolah adalah tempat mencari ilmu. Profil sekolah adalah data yang dipunyai oleh sekolah yang memuat data tentang identitas, program kegiatan, prestasi yang diraih, dan kekurangan-kekurangannya. Selanjutnya, yang manfaat profil sekolah.
Profil sekolah memiliki pengaruh terhadap pengembangan kemajuan merata. Berikut manfaat profil sekolah. A. Dengan profil sekolah akan diketahui keunggulan-keunggulan sekolah dan kekurangan-kekurangannya. Sekolah dapat menginformasikan kepada masyarakat tentang identitas sekolah sekaligus keunggulan-keunggulannya, sehingga tertarik untuk menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. C. Profil juga dapat dijadikan gambaran dan penilaian terhadap kekurangan-kekurangan oleh pemerintah dan para donatur, sehingga dapat diberi bantuan untuk perbaikan. Yang terakhir, fungsi kurikulum. Fungsi artinya variatif sesuai dengan bidang yang menggunakan istilah tersebut. Fungsi dalam konteks kurikulum bisa dimaknai pertama, kurikulum sebagai salah satu kegiatan yang ada dalam sistem penyelenggaraan pendidikan. Peranan fungsi kurikulum. Peranan fungsi kurikulum sebagai program pendidikan yang telah direncanakan secara sistematis. Kurikulum mengemban peranan yang sangat penting bagi pendidikan siswa. Apabila dianalisis sifat dari masyarakat dan kebudayaan dengan sekolah sebagai institusi sosial dalam melaksanakan operasinya. Ya, penutup. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut. Manajemen mempunyai makna sebagai suatu proses kegiatan yang melibatkan sejumlah orang untuk mencapai tujuan tertentu yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Dalam manajemen terkandung unsur. 1. Proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan kontrol. 2. Sekelompok orang yang bekerja sama di dalam maupun di luar organisasi. 3. Tujuan bermaksud pencapaian sasaran yang ditargetkan. Dan 4. Efektif dan efisien mempunyai maksud bahwa efektif yaitu kuantitas pencapaian hasil yang diharapkan, sedangkan efisien memiliki arti sesuatu yang dikeluarkan dalam rangka pencapaian tujuan. Bisa berupa biaya, barang maupun waktu, sehingga semakin sedikit biaya yang dikeluarkan berarti semakin efisien. 2. Sistem manajemen adalah suatu totalitas yang terdiri dari subsistem dengan atribut-atributnya yang satu sama lain saling berkaitan, saling berkegantungan, satu sama lain saling berinteraksi dan saling berpengaruh mempengaruhi dalam penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, sehingga mempunyai peranan, sasaran, dan tujuan tertentu. 3. Profil adalah data berupa nama, alamat, kota, tanggal berdirinya, atau dilahirkannya, dan lain-lain. Sekolah adalah tempat mencari ilmu. Profil sekolah adalah data yang dipunyai oleh sekolah yang memuat data tentang identitas, program kegiatan, prestasi yang diraih, dan kekurangan-kekurangannya. Manfaat dari profil sekolah. A. Dengan profil sekolah akan diketahui keunggulan-keunggulan sekolah dan kekurangan-kekurangannya. B. Sekolah dapat menginformasikan kepada masyarakat tentang identitas sekolah sekaligus keunggulan-keunggulannya, sehingga tertarik untuk menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. C. Profil juga dapat dijadikan gambaran dan penilaian terhadap kekurangan-kekurangannya oleh pemerintah dan para donatur, sehingga dapat diberikan bantuan untuk perbaikan. 5. Fungsi dalam konteks kurikulum bisa dimaknai pertama, kurikulum sebagai salah satu bagian yang ada dalam sistem penyelenggaraan pendidikan. Pemaknaan ini biasanya menjadi tema bahasan dan dalam bidang pengelolaan. Kedua, fungsi kurikulum diartikan sebagai penggunaan atau manfaat dari kurikulum bagi pihak yang terlibat dalam sistem pendidikan atau pembelajaran. 6. Kurikulum adalah perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta bahan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 7. Paling tidak ada 3 peranan kurikulum yang sangat penting, yakni peranan konservatif,
peranan kritis atau evaluatif, dan peranan kreatif. Terakhir, isi kurikulum memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi pendidikan umum, suplementasi, dan 3 eksplorasi, dan keempat keahlian. Demikian perkara ini yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan dari segala kelebihan. Saya mohon maaf dan berterima kasih kepada dosen pengampu yang mulia Dr. Aisyah Muawiyah MA, dan kepada teman-teman mohon kritikan dan saran serta masukan kita. Sekali lagi saya mohon maaf atas kekurangan ini, dan Allah ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada Bapak Ibu, kita mendengarkan 3 pemateri yang sudah disampaikan tadi. Untuk sesi ini kita berikan waktu kepada Bapak Ibu untuk menanyakan. Silakan. Walaupun Bapak Ibu di yang studio ini boleh juga menanyakan kepada kawan yang lain, kan? Demikian juga, ya. Mohon pertanyaan yang bisa dijawab. Ya, silakan Bapak Ibu. Ini agak sedikit dipercepat ya karena waktunya nggak cukup. Ini waktu sudah jam 12:11 menit. Mungkin tidak dengan makalah saya, mungkin ada dalam makalah Bapak. Silakan Bapak Ibu. Halo. Wah, ada pertanyaan nih. Pak Amin, mana yang bertanya? Pak Payah tak punya pertanyaan pada Uhi. Oh. Kan Pak Amin, tapi danya masuk jeep. Dah Bapak Amin. Halo, Assalamualaikum. Oh, rekan-rekan Dayong. Halo, Assalamualaikum. Untuk arah Waalaikumsalam. Ya, ada Ibu Nurbaiti nih mau bertanya. silakan Ibu Betty. Jadi kan ini mungkin yang ingin saya tanyakan mungkin tidak berkaitan dengan Pak Istri, Ibu, boleh ya? buka videonya Ibu biar nampak. Oh ya, lupa Bu. Oke. Pertanyaan saya ini saya tujukan kepada Pak Saiful Amri, Bu. Ya. Karena kan tadi kan sekalian pemateri 33, tetapi kan tidak ada kesempatan untuk bertanya tadi. Jadi kan kita lebih cenderung ke Pak Saiful Amri berkaitan dengan komponen-komponen yang ada di kurikulum. Saya tadi sempat melihat di situ kita pernah berbicara, Bu. Berbicara dengan komponen-komponen kurikulum. Sepertinya kan lebih detail yang komponen-komponen yang terdahulu dengan komponen-komponen yang sekarang. Kan sekarang kan semakin banyak revisi-revisi. Jadi di situ saya lihat yang pertama tadi kalau nggak salah tujuan, setelah itu materi, metode. Apakah kalau dilihat dari yang dipaparkan oleh Pak Saiful, sepertinya Pak Saiful lebih cenderung dengan kurikulum yang telah direvisi sekarang. Padahal kan lebih mantap yang terdahulu. Karena kalau yang terdahulu kan di situ kan ada komponen dari aspek kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator. Jadi lebih mudah kita pahami. Itu bagaimana kalau menurut Pak Saiful? Kenapa Pak Saiful lebih memilih yang sekarang? Yang jadi pertanyaannya Ibu Nurbaiti apa ya? Iya. Yang jadi pertanyaannya? Yang jadi pertanyaannya, mengapa Bapak lebih cenderung memilih komponen-komponen yang diterapkan sekarang ini? Sedangkan hari itu di saat masih kita tatap muka sempat saya tanyakan kepada ibu pengampu bahwa lebih bagus kurikulum yang belum direvisi. Tetapi yang Pak Saiful paparkan tadi sepertinya kan sudah direvisi. Itu sepertinya kurang mendetil. Jadi kenapa Pak Saiful lebih memilih kurikulum
yang hanya beberapa komponen saja yang diterapkan di situ. Itu saja Pak, terima kasih. Ya baik. Langsung dijawab Bu. Ya silakan. Kita pengen ada banyak jawaban dulu, nanti sekalian dijawab. Silakan Bapak Ibu yang lain menanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya sedikit kepada Pak Isri. Iya Pak Agus. Tentang profil Pak ya. Iya. Profil. Bagaimana kita buat profil madrasah sehingga orang maksudnya yang datang sekolah kita itu bagus dilihat atau dan di mana sebaiknya kita letakkan. Ya. Cuman itu aja Pak. Ya, terima kasih. Saya jawab. Jangan itu sekali. Lagi baik. Coba Bapak Ibu tolong jawab lagi. Pertanyaan lagi, silakan. Ini ada jawaban pertanyaan itu. Baik. Gebegalimnya Bu untuk jawab mentang go pertanyaan mentang payah apalagi dijawabnya. Oh Pak Amin. Yang Bu. Hadir Bu. Yang lain yang hilang tu yang terlalu. Mana pertanyaan sih? Ibu Rosmeti ada benar. Betul kadang Bu. Oh Ibu dah dalam kepala. Dan ibu saya, Nah, silakan. tapi nggak mau bertanya hari ini. Kenapa? Sudah paham semuanya. Itu ini. Boleh Pak Saiful Amri tanya kan untuk bendanya mandang cukup payah apa lebih jauh leunya Saya mau tanya Bu. Ya silakan. Ini boleh siapa saja ya, ini cuma sekedar bertanya saja biar ada hangatan sedikit. Simpel saja Bu, saya mau nanya itu seberapa penting sih manajemen kurikulum itu dalam pendidikan kita? Bagaimana seandainya nggak ada manajemen sama sekali, itu bagaimana efeknya? Itu saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Selaku orang-orang manajemen itu penting. Seberapa penting manajemen kurikulum itu dalam pelajaran? Ya Pak ya? Iya. Ya, oke. Siapa dulu? Saya yang menjawab. Alipun. Belum ini. Bagaimana Pak Min, cukup 3 dulu pertanyaannya? Kita suruh jawab dulu gimana? Cukup dulu Bu. Itu Demikian kita suruh jawab aja dulu ya. Silakan. Ini waktu saya kalau saya nggak sempat nanti memberikan sedikit materi, saya langsung pending karena saya ada tamu datang dari Rangsa. Saya nggak mungkin nanti melebihkan waktu lebih dari jam 1. Ada jadwal lagi mengajar nanti jam 2. Ya. Oke. Baik, karena waktu udah melor waktu tadi. Baik, silakan untuk menjawab ini, silakan dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari kakak kita, Ibu Nurbaiti, yang pertanyaannya, kenapa Pak Saiful katanya, cenderung memilih komponen terbaru, sedangkan komponen yang dulu lebih lengkap, menurut Ibu Nurbaiti. Saya juga kurang paham dengan komponen yang dulu dikarenakan saya baru di dunia pendidikan untuk jadi guru. Jadi yang saya pahami itulah yang terbaru. Jadi mungkin Ibu Nurbaiti buka order lama ya, tapi agak lama dikit daripada kami. Jadi mohon sedikit pencerahannya sebenarnya dari Ibu Nurbaiti untuk memberitahukan kepada pribadi saya mana saja komponen yang dulu yang lebih bermanfaat untuk kita aplikasi di masa sekarang. Karena kan setahu saya setiap kebijakan yang dibuat pemerintah pasti sudah difikirkan baik buruknya. Di komponen ini ada sedikit kekurangan mungkin. Mohon masukannya. Kenapa saya memilih ini? Karena lebih ramping, jadi lebih mudah dipahami. Itu aja, Bu. Kira-kira bisa dipahami. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Saiful, menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Nurbaiti, kenapa cenderung memilih komponen kurikulum yang baru? Ini kita ketahui yang bahwa pendidikan itu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Itu kata kuncinya. Siap. Sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Nabi mentang guyudidi anak ditanya, bet tadi anak lagi matanya ubud hangkemah han karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi oleh karenanya kurikulum itu terus diperbaharui dengan tidak menghilangkan aspek ideologis. Artinya ideologi daripada kurikulum itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang termuat di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang tidak boleh dikesampingkan. Yang kedua, ini tentunya adalah kurikulum yang sudah dikembangkan, direvisi, yang namun yang sempurna sekali itu tidak ada. Yang sempurna itu adalah milik Allah. Dalam konteks kurikulum pendidikan Islam, manajemen Islam, ini yang diatur bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal mengatur kurikulum bagi pendidikan, terutama adalah pendidikan Islam. Sehingga dengan demikian, untuk dikembangkan kurikulum tersebut ini sesuai dengan konteks daerah. Artinya sesuai dengan istilahnya itu kearifan lokal. Nah, kalau di Aceh itu mungkin ada hal-hal lain yang bersifat Islami yang dikembangkan di dalam kurikulumnya itu sendiri. Saya pikir itu sebagai masukan atau tambahan barang puji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gure masukannya. Baik, silakan. Ini ada tambahan dari Bu Nurbaiti mungkin satu yang menanyakan, yang bertanya tadi. Terima kasih banyak Bu. Alhamdulillah Bu, saya sudah bisa memahami apa yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Amin, bahwa kan kita tetap harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi kan
mungkin tidak mungkin menonton pada satu aspek saja. Jadi kan semakin lama kan semakin berkembang. Pemerintah pun sudah mempertimbangkan di saat mau merevisi sesuatu hal. Nah, terima kasih banyak dan juga terima kasih untuk Bapak Saiful atas komentarnya. Ya, Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih. Udah, Bu. Baik, kalau sudah Ibu kita persilakan yang lain. Ada yang lain mau ada tambahan? Kalau nggak ada, dipersilakan Bapak Muslim, Bapak Istri. Ya, terima kasih. Untuk ini saya akan coba untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Agustina dari yang ditanyakan bagaimana kita membuat sebuah profil yang bagus dan menarik bagi yang membaca dan bagi yang memperhatikan yang menginginkan madrasah tersebut ingin menyampaikan penjelasan anaknya di madrasah tersebut. Yang pertama sekali kita harus membuat kerangka profil, dan kerangka profil yang kita familiar yaitu profil ada data berupa nama, alamat, kota, tanggal berdirinya atau dilahirkannya, kemudian yang juga memuat ada data tentang identitas, program kegiatan, prestasi yang diraih. Nah, ini yang tidak boleh tinggal. Yang pertama sekali adalah program kegiatan, visi misi. Program yang pertama sekali adalah program kegiatan sesudah identitas madrasah, kemudian dilanjutkan dengan visi misi. Visi misi juga harus dicantumkan di profil madrasah. Kemudian program unggulan atau pencirikat madrasah kita. Apa pencirikatnya? Kita juga harus munculkan di profil. Setiap madrasah diharapkan ada pencirikatnya. Misalnya pencirikat kita apa? Kita tingkatkan di bidang bahasa atau bahasa Arab atau bahasa Inggris, atau di bidang tahfidz Quran yang sedang mencuat sekarang ini. Itu di program-program kita. Kemudian prestasi yang kita raih. Kita harus berupaya meningkatkan prestasi lulusan kita, prestasi ketika anak kita keluar untuk dalam rangka perlombaan. Itu harus semaksimal mungkin mereka peroleh prestasi, dan kita sebutkan juga di profil madrasah kita. Kemudian dan juga dan ini sekian saja yang dapat saya sampaikan atas pertanyaan tersebut. Mohon teman-teman mungkin ada yang ingin menambahkan, ya, silakan. Bagaimana Ibu Agus? Ya, terima kasih banyak Pak. Ada tambahan sedikit. Ada tambahan? Tambahan sedikit dari saya, Ibu. Boleh. Amin. Pak Amin. Menyangkut dengan bagaimana merancang sebuah profil madrasah sehingga menarik minat pelanggan. Ini masuk ada korelasinya dengan mata kuliah manajemen mutu terpadu. Ya. Untuk menarik minat pelanggan dalam hal ini adalah masyarakat yang supaya dapat mengantarkan anaknya ke madrasah kita. Ini tentunya di dalam merancang sebuah profil ini perlu diperhatikan dulu adalah aspek sosiologis lingkungan daripada masyarakat. Apa yang diinginkan oleh masyarakat di sekeliling madrasah? Kehidupan masyarakatnya itu bagaimana? Orientasinya itu lebih cenderung kemana? Kemudian yang kedua, juga dukungan masyarakatnya itu bagaimana dalam merancang sebuah profil madrasah. Dalam merancang profil madrasah itu
bahasa di konflik kemenyan, artinya bukan itu dirancang sendiri oleh kepala madrasah, tapi adalah itu sebuah tim yang dibentuk, yang di dalamnya ada unsur komite madrasah, praktisi pendidikan, dan juga dari unsur guru serta unsur-unsur lain yang terkait dengan masalah pendidikan. Sehingga dengan mengacu kepada hal tersebut, maka akan muncul satu profil madrasah yang di dalamnya itu nanti akan memuat visi dan misi. Di dalam visi misi juga itu, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, itu juga bukan lahir kepala madrasah, ini juga dari tim yang dibentuk itu tadi. Visi misi madrasah itu merupakan sebuah cita-cita luhur lembaga untuk mencapai sesuatu tujuan. Ibaratnya mimpi itu dijabarkan melalui misi. Jadi oleh karenanya dalam membuat sebuah profil madrasah ini juga perlu orang-orang yang konsen dan peduli kepada lembaga pendidikan. Mungkin hanya itu, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Amin. Ya? Nan. Baik. Ada tambahan yang lain? Ada? Kalau enggak lanjut. Kita lanjut Pak Muslim untuk menjawab. Ini hampir zuhur ya. Ya baik. Kita lanjut aja Bapak Muslim untuk menjawab. Silakan Pak. Baik, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan seberapa penting manajemen dalam pembelajaran. Teringat saya pada sebuah ayat Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi dengan ayat tersebut dijelaskan kepada kita, maka kita harus berpikir apa yang perlu kita perbuat untuk besok, untuk akan datang, untuk generasi yang akan datang. Oleh karena demikian, sangat penting peranan manajemen dalam pembelajaran. Dengan adanya manajemen, maka perlu kita rancang, merencanakan apa yang kita kerjakan untuk generasi yang akan datang. Apa yang perlu kita perbuat pada generasi yang akan datang, bagaimana dia generasi yang akan datang. Kemudian setelah berbuat, perlu dengan pemantauan. Itu juga pentingnya kurikulum. Setelah pemantauan, setelah kita rencanakan, telah berbuat, telah memantau, maka perlu kita memberi nilai. Nah, perlu kita menilai baik atau tidak baik, diteruskan atau diberhentikan, kemudian direncanakan yang sesuai dengan zaman atau masa seperti Pak Amin bilang tadi, sesuaikan dengan perkembangan zaman. Inilah yang dapat saya jawab. Untuk kesempurnaannya boleh dibantu oleh kawan yang lain. Saya tambahkan sedikit. Baik. Terima kasih Pak Muslim sudah menjawab. Bagaimana Pak Zulkarnain? Mana Pak Zulkarnain? Ya ini Bu. Ya, mana? Alhamdulillah udah bisa Bu. Sudah bisa ya? Iya. Baik. Mungkin ada tambahan dari kawan yang lain, silahkan. Ada Bu. Ya. Jadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh kurikulum pendidikan itu penting. Suaranya Bu sedikit keras. Ya. Suaranya sedikit lagi keras, kurang terdengar. Nggak terdengar ya? Ya. Jadi sebuah apapun itu, yang namanya manajemen itu sangat perlu. Jangankan dalam dunia pendidikan, dalam hal lainnya juga sangat perlu sebuah manajemen.
apalagi menyangkut dengan kurikulum pendidikan. Kalau tanpa manajemen, tentu saja pendidikan itu tidak akan mungkin bisa berjalan. Nah, kurikulum itu apa sih? Kurikulum itu kan program sebuah lembaga pendidikan. Bagaimana mungkin sebuah program bisa berjalan tanpa dimanajemen, tanpa diatur, tanpa dikelola seperti itu. Nah, kan program mulai dari penyusunannya, apa tujuan program itu, dan bagaimana nanti evaluasinya, semua itu memang perlu di-manage. Itu menurut saya. Terima kasih. Kita pending dulu Bu ya, lagi azan. Kita pending aja dulu. Ya Bu. Ya, Bu. Ya. Yang punya Bu Julen. Cuma beberapa menit lagi waktunya. Ada tambahan dari Pak Amin barangkali? Saya bajunya Pak Amin nak maju. Mantap. Nah, silakan Bapak Ibu, ada yang menambah? Barangkali Bu Nur Aini Hoka. Mari muncul. Bu Nur Aini sudah muncul. Silakan. Ada menambah lagi? Tentang yang barusan dijawab oleh Bapak Muslim, ada yang menambah? Seberapa penting manajemen kurikulum? Ya. Baik, akan saya tambahkan. Baik, saya akan coba menjawab. Manajemen itu sebenarnya semua pekerjaan itu sangat dibutuhkan manajemen. Manajemen itu kan secara umum dia mengatur, tata cara mengatur. Jadi ketika kita bicara masalah ranah pendidikan, tanpa manajemen itu pendidikan sejauh mana pentingnya manajemen dalam pendidikan ini memang sangat diperlukan. Sangat diperlukan. Sehingga dengan demikian dalam pelaksanaan pendidikan ini ada beberapa ada seni istilahnya, ada seni di dalam melaksanakan satu kepemimpinan. Ya, sehingga dengan demikian di dalam pelaksanaan sebuah kurikulum di sekolah dibutuhkan satu manajemen yang baik untuk mengatur semua tata kehidupan di dalam konteks pendidikan. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Pak Amin selaku komisaris yang banyak memberikan argumentasi ya setiap presentasi. Kemudian saya tambah sedikit waktu, hanya beberapa menit lagi. Bapak Ibu, tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan, cuma 3 pertanyaan dari Ibu Nurbaiti, Ibu Agustina, dan Bapak Zulkarnain. Ini semuanya sudah dijawab oleh pemateri dan ada tambahan-tambahan daripada audiens juga. Bapak Ibu yang saya banggakan, saya ingin menambah, saya rangkumkan aja biar lebih komprehensif tadi ya, bahwa kita lihat bahwa manajemen kurikulum ini di dalam pembelajaran atau dalam sebuah pendidikan ini adalah sangat penting, sangat memang harus ada. Karena manajemen itu kan mengatur
memprogramkan, mempersiapkan apa saja yang akan dilaksanakan nanti. Kalau tanpa manajemen, Bapak Ibu, seperti dibahaskan oleh Bapak Amin tadi, ini akan terjadi malapetaka, atau akan terjadi tidak terarah apa yang akan kita laksanakan nanti. Ini contoh yang real aja, contoh yang sangat sepele. Bapak Ibu misalnya ingin ke Medan, tanpa perencanaan, tanpa manajemen, tanpa persiapan. Begitu diajak oleh kawan, Bapak Ibu, yuk ke Medan, langsung sejak aju Medan. 10 kolor hana dicodok Medan enggak buat itu. Mau ini mau beha, enggak buat duduk Medan kepada hana beha. Kepada hana 2 kolor, pada ni abla. Nang kai buat acara di hotel maksudnya, mungkin tidak mungkin. Makanya semua itu yang sepele saya katakan. Apalagi ini dunia pendidikan yang kita untuk tujuan yang kita harapkan itu tadi ada komponen kurikulum kan? Ada tujuannya, ada materinya, ada metodenya. Ini secara umum, Bu Nurbaiti. Itu komponen daripada kurikulum itu secara umum 4. Ketika dari komponen itu akan kita desain, itu akan menjadi berkembang lebih luas. Ya, lebih luas seperti itu. Tidak mungkin ya komponen kurikulum dibuat lebih besar. Nanti waktu mendesain lebih kecil, maka itu adalah sifatnya super komponen itu. Nanti akan dirancangkan, akan dikembangkan, akan didesainkan itu lebih luas. Saya tujuan kita desainkan apa saja yang tujuan daripada pendidikan itu. Kemudian materi-materi apa aja kita desainkan nanti berbuat ada langkah-langkahnya nanti, ya kan? Semua itu kita didesain lagi. Bukan hanya sebatas pada 4 komponen tadi. Tidak komponen. Maka tadi mau saya bahas bahwa manajemen kurikulum itu sangat penting. Ya, tidak seberapa penting, memang sangat terpenting. Ya, jadi kan sehingga apa saja nanti yang akan kita laksanakan di dalam proses pembelajaran itu akan tercapai. Tadi membahas tentang bagaimana membuat profil kelas. Itu sebuah manajemen juga nanti akan dibahas. Maka tadi Pak Amin ada merupakan program, ada rapat oleh antara komite sekolah. Buat rapat dulu untuk membuat profil ini. Tidak hanya sebatas oleh kepala sekolah memberikan kepada desainer itu untuk mendesain, tidak sebatas itu. Tetapi diundang dulu gurunya, diundang kepala sekolah, diundang komite sekolah, barangkali siapa-siapa yang pejabat pemangku pendidikan, dari pengawas mungkin ada juga, untuk membuat satu profil, bagaimana profil itu bagus. Ini kan harga jual nanti ke sekolah, ke masyarakat. Kalau tidak profil sekolah itu dibuat hanya begitu saja, mungkin harga jual kita enggak bagus. Makanya orang kenapa mau membeli? Karena dibuat itu lebih bagus. Profil itu lebih bagus. Atau kalau HP ini casingnya lebih bagus. Orang kadang-kadang melihat casing itu bagus, tertarik, padahal isinya di dalam begitu-begitu saja, ya kan? Inilah buat casing yang bagus, orang akan tertarik dulu untuk menarik seseorang tuh casing. Orang menarik itu lebih banyak membuat ini kalau itu iklan misalnya, kan iklan dibuat iklan, orang tertarik, padahal belum tentu seperti itu. Jadi maka di dalam membuat profil sekolah itu juga sebuah manajemen juga. Bagaimana cara mengatur ini, bagaimana persiapan ini, bagaimana kita desain ini. Itu yang sangat kecil ya. Profil sekolah itu sangat kecil, bahagian daripada kurikulum yang lain. Kalau kita lihat sangat kecil. Tetapi ketika tidak dibuat sebuah manajemen juga pada itu tidak, profil tersebut tidak bagus. Profil tersebut tidak dilihat oleh masyarakat, harga jual itu sangat murah. Bagaimana kita mendesain itu, harga jual itu sangat mahal, dibeli ya. Makanya di situ ada nanti bagaimana namanya,
tahunnya, semua itu sampai visi misi, sampai sebagaimana diriakan, sampai di situ apa yang kita untuk membedakan dengan sekolah yang lain. Itu bagus tuh. Kita misalnya di sini ada yang namanya nanti kalau sekarang banyak hafid Al-Quran. Kita nggak semua hafid, boleh juga. Kita yang lain misalnya di situ unggulnya dengan bahasa barangkali. Unggulnya dengan kitab kuning barangkali, oke? Unggulnya dengan kitab Jawi barangkali, oke? Ya kan? Nah, seperti itu supaya bisa membedakan. Tak kenal nantinya ada hinan na bahasa. Tak kenal nantinya ada hinan na kita. Walaupun hanale na buat kita baca. Tak kenal nantinya ada hinan na buat kita Jawa. Nah, ini namanya harga jual. Ini namanya untuk membedakan dengan sekolah lain. Waktu kita membuat agregasi, dan yang letim agregasi pun beda dengan golago. Kan? Apa beda perguruan tinggi kalau kami di jurusan misalnya PGMI misalnya, atau bahasa Arab, itu beda untuk dengan bahasa Arab yang di UIN. Nah, itu kalau tim asesor kalau datang ada pembeda, ada pembandingnya, itu lebih cepat itu naik grade-nya. Mana? Saya sama lagi. Nah, jadi untuk orang bisa menarik orang, bisa menarik masyarakat, bisa menarik mahasiswa kalau di perguruan tinggi, bisa menarik siswa kalau di sekolah. Supaya apa? Kita beda dengan madrasah yang lain, beda dengan sekolah yang lain. Tak ajuk benar dengan mbak ikulanya, mbak madrasah MCN 3 lu semua, MCN apa ini kan? So karena di situ ada sesuatu yang beda dengan yang lain. Galak dihinan, ya kan? Seperti itu. Maka itu penting Bapak Ibu. Profil itu sangat penting saya pikir ya. Maka dalam itu ada manajemen juga. Kemudian tadi Ibu Agustina ya. Ibu sudah menjawab tadi Ibu Agustina dari tanya. Kemudian Pak Zulkarnain tadi seberapa penting? Karena pikir sangat-sangat penting karena itu adalah menyangkut sekarang dan masa akan datang. Urat nadi ya. Kalau Bapak Ibu belajar manajemen itu sudah tahu bagaimana fungsi daripada manajemen, prinsip daripada manajemen itu saya pikir itu enggak ini lagi, enggak kabur lagi kita. Karena apa? Kalau enggak ada manajemen lumrah bunuh najak medan hana meruh kolor na uragam magja. Yauri nang behatan menghide menggabu di mana na najak kena dia anjir. Nah, beda budak. Beda budak menyauri menang biasa pakai lip enan aja kejap mi hana lipen pergi kibat. Wala mahana ruh tu macam mi dak budak behana ru. Uragam kolor ndo ora najak mi hana kolor na ru ora najak. Jid aja. Ya kan depan bunuh. Tanpa program najak bunuh bayi pakat lingan. Pak Min, dia aja kena lama tolong jak medam mu. Mana trok medam gabu itu. Kolor hana program. Hana persiapan. Lagi mati gempa. Ini yang sangat sepele saya begini katakan. Apalagi ini dunia pendidikan yang akan kita mengayomi masyarakat yang sangat luas. Pendidik kita, tujuan mendidik apa untuk meningkatkan kualitas anak. Hana kanyan pun bukan maka. Bagaimana kita pelaku kalau tidak ada persiapan seperti itu tanpa manajemen. Maka oleh karena demikian Bapak Ibu yang saya banggakan, hari ini sangat bagus ya presentasi hari ini menyangkut dengan profil komponen-komponen kurikulum. Kita lihat tadi profil madrasah atau sekolah yang bagaimana kita kembangkan, kita ciptakan, kita desainkan sehingga sekolah kita bisa meningkat, bisa berbeda dengan, bisa unggul ya, bisa berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Saya rasa Bapak Ibu sudah saya cukupkan ya karena saya ada tamu dari Langsa, kemudian saya mengajar lagi nanti setelah ini saya ngajar ya. Sama maaf ya, cuman waktu 7 menit lagi selesai. Boleh. Baik ya. Demikian karena waktu tadi kita melor, sebenarnya lebih banyak saya menyampaikan ke pertemuan yang akan datang nanti saya akan sampaikan lebih banyak lagi. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah dan saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu yang sudah bergabung lewat Zoom dan lewat tatap muka ini yang penuh antusias. Saya sangat bangga dengan Bapak Ibu
khususnya di unit 3 ini memang antusias sekali unit 3 ini. Saya senang sekali melihatnya dan senang saya, Bapak Ibu betul-betul ikhlas saya bilang. Saya pernah saya sampaikan pada unit-unit yang lain. Kalau unit 3 saya bilang memang itu bagus saya bilang. Sama Bapak Ibu Yuliza kemarin ya saya sampaikan. Kalau unit 3 dengan unit 4 saya mengajar, saya lihat nggak ada bermasalah. Katanya ada yang bermasalah dengan unit lain, Ibu Yuliza yang mengajar, sampaikan kepada saya. Tapi saya alhamdulillah dua-dua unit ini bagus-bagus saya bilang. Malah antusias sekali ini. Terutama unit 3 saya bilang, Mak, seperti itu. Karena begitu habis saya nanti kan Ibu Ilia masuk ke ruang Bapak Ibu juga kan? Jam ketiga. Ya, baik. Demikian alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpisah, selamat berjumpa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup Bapak Ibu ya, saya tutup ya. Ya, boleh. Mayang tha ke Bu E, mayang tha ke Bu E. Hai,